Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video kali ini. Kita akan kembali membahas video tentang revolusi-revolusi besar dunia ya. Jadi setelah di video kemarin kita bahas tentang revolusi Amerika, selanjutnya nanti revolusi yang akan berlanjut terjadi di negara Prancis ya. Revolusi Prancis ini merupakan revolusi yang benar-benar mengubah dunia saat itu. Karena ada pepatah yang mengatakan bahwa jika Prancis demam, maka Eropa akan sakit. Ya, jadi kalau misalkan Prancis akan mengadakan revolusi, maka dunia akan terguncang saat itu. Mengapa bisa terjadi pepatah ini bisa muncul begitu? Ya, jadi kalau kita lihat setiap revolusi yang terjadi, kalian harus pahami dulu tentang inti setiap tujuannya. Jadi kalau kemarin kita bahas tentang revolusi Amerika, itu intinya adalah memerdekakan dari pemerintahan Inggris ya. Jadi sehingga Amerika nanti menjadi sebuah negara baru, negara Amerika Serikat yang saat itu terpisah dari pemerintahan Inggris. Nah, kalau untuk yang revolusi Prancis sendiri, inti dari tujuannya adalah perubahan sistem pemerintahan dari monarki ke republik. Ya, jadi inti dari revolusi Prancis sekali lagi adalah merubah sistem pemerintahan dari monarki ke republik. Apa itu monarki? Ya, monarki ya simpelnya aja, kalau yang namanya monarki itu kan sistem pemerintahan secara turun temurun ya, pemerintahan dari misalnya secara feodal dari raja, kemudian nanti raja itu akan dikultuskan menjadi penerusnya berasal dari keturunannya ya. Kemudian revolusi Prancis ini nanti merubah sistem pemerintahan ini, sistem pemerintahan monarki dirubah menjadi republik, pemerintahan dari rakyat, atau nanti merubah menjadi demokrasi ya. Jadi merubah sistem pemerintahan monarki ke republik ini. Jadi ketika di Prancis itu memang pemerintahan yang awalnya itu dipimpin oleh seorang raja ya, Raja Louis ke-16. Nah, nanti kita lihat beberapa latar belakang kemudian hingga nanti dampak dari setiap revolusi. Ini adalah pembahasan yang akan kita bahas di video ini, dimulai dari latar belakang revolusi Prancis, kemudian tokoh-tokoh revolusi Prancis, kemudian juga ada proses terjadinya revolusi Prancis, kemudian ada Prancis pasca revolusi, dan tentu saja ada dampaknya ya, dampaknya bagi dunia dan tentu bagi Indonesia. Jadi setiap revolusi yang kalian bahas ini, kalian harus memahami subbab ini ya, mulai dari latar belakang, tokoh-tokohnya, proses terjadinya, paskanya, dan tentu saja ada dampaknya. Dampak dari revolusi Prancis yang pertama, berkembangnya paham rasionalisme ya. Rasionalisme adalah paham yang menitik beratkan terhadap akal sehat ya. Kemudian nanti di sini juga selain rasionalisme ada juga Aufklärung atau Renaissance. Renaissance sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Kemudian ada pengaruh revolusi Amerika. Nah, ini setelah kemarin revolusi Amerika terjadi, ternyata dampak revolusi Amerika ini juga mempengaruhi proses terjadinya perubahan sistem yang terjadi di Prancis. Jadi salah satu dampak dari revolusi Amerika juga nanti memunculkan dampak revolusi Prancis. Kemudian adanya ketidakadilan sistem feodalisme ya, sistem monarki, nanti sistem masyarakat yang ada di Prancis itu menimbulkan beberapa kesenjangan masyarakat, sehingga masyarakat kelas bawah itu nanti akan membuat suatu pertentangan, membuat suatu demonstrasi yang menimbulkan runtuhnya pemerintahan saat itu. Kemudian pemerintahan yang buruk dari Louis ke-16 ya. Kalian bacanya itu Louis, bukan Louis ya, tapi Louis ya, Louis ke-16. Nah, Louis ke-16 ini adalah seorang raja yang memerintah Prancis di zaman sistem pemerintahan monarki ya. Jadi monarki itu dipimpin rajanya oleh Raja Louis ya, Raja Louis ke-16. Kemudian selain pemerintahan yang buruk dari Raja Louis, juga ada pemborosan keuangan pemborosan keuangan oleh raja. Jadi raja-raja di sini ya, terutama Raja Louis ini adalah seorang raja yang hidupnya itu hedon ya, terutama nanti punya istri yang memiliki hidup yang sangat-sangat glamor ya. Jadi raja ini ketika dia memerintah, dia itu menguras kas negara untuk kepentingan pribadi, sehingga rakyatnya itu tidak terurus, tidak terpikirkan ya. Makanya nanti
latar belakang ini, sebab akibat ini, sebab-sebab ini nanti menimbulkan munculnya tokoh-tokoh masyarakat untuk menentang pemerintahan Raja Louis. Nah, tokoh-tokoh revolusi Prancis ini, tokoh-tokoh masyarakat ini nanti dia sebagai pemikir ya, sebagai ide-idenya. Halnya dengan tokoh revolusi Amerika, kalau kemarin itu dia revolusi Amerika itu dia tokoh pemikir sekaligus penentangnya, maksudnya langsung to the point, langsung berjuang. Tapi kalau untuk ini tokoh-tokoh revolusi Prancis di sini kayak Montesquieu ya, dibacanya Montesquieu. Kemudian ada Jean-Jacques Rousseau ya, Jean-Jacques Rousseau dan Voltaire. Dia adalah tokoh-tokoh yang mencetuskan ide tentang sistem pemerintahan, bahwa tentunya yang namanya pemerintahan monarki ini sudah tidak cocok lagi diterapkan di Prancis. Kalau pemerintahan monarki ini harus segera dihapuskan ya. Jadi tokoh-tokoh ini, tiga tokoh ini, sebenarnya banyak tokoh-tokoh Prancis itu, cuma Bapak ngambil 3 aja ya. Inti dari setiap tokoh ini bahwa yang namanya pemerintahan monarki harus segera dihapuskan, seperti itu. Kemudian adanya proses terjadinya revolusi Prancis. Nah, proses terjadinya revolusi Prancis, kalian harus pahami juga nanti muncul salah satu peristiwa yang mencetuskan bahwa revolusi Prancis itu benar-benar terjadi saat itu. Nah, ada salah satu peristiwa yang dikenang saat revolusi Prancis yang disebut dengan Bastille Day. Nah, apa itu Bastille Day? Kita bahas nanti. Kalian juga harus memahami tentang salah satu peristiwa dari setiap revolusi ya, yaitu revolusi Amerika. Kemarin kan ada yang namanya Boston Tea Party ya. Boston Tea Party itu apa? Kalian harus cari sendiri. Kemudian revolusi Prancis. Nah, revolusi Prancis ada yang disebut dengan Bastille Day ya. Kalau nanti ada revolusi Rusia, revolusi Rusia itu ada yang disebut dengan Bloody Sunday. Kemudian nanti di revolusi Tiongkok ada Wuchang Day dan lain sebagainya. Dan puncak dari revolusi Prancis itu nanti tentunya digantungnya Raja Louis ke-16 ya. Saking kesalnya masyarakat Prancis terhadap Raja Louis, nanti si Raja Louis ini menjadi proses pelampiasan masyarakat Prancis sehingga dia digantung, bukan digantung, tapi nanti kita lihat saja ya. Kemudian revolusi Prancis setelah revolusi ya, Prancis setelah revolusi nanti akan mengalami beberapa masa. Yang pertama disebut dengan masa Republik I, kemudian ada pemerintahan Direktoire, dan akhirnya nanti ada pemerintahan dari masa Napoleon Bonaparte. Ini yang menjadikan Prancis sebagai pemerintahan yang kuat dan menjadikan Eropa di bawah genggaman Prancis. Selanjutnya adalah dampak revolusi Prancis. Nah, dampak revolusi Prancis ini tentunya sangat menggetarkan dunia. Bahkan revolusi Prancis ini nanti terdengar sampai ke berbagai belahan dunia, terutama nanti nyampe ke Indonesia. Dan Indonesia sendiri itu nanti secara tidak langsung mengalami pemerintahan ketika dipimpin oleh Napoleon Bonaparte sebagai dampak dari revolusi Prancis. Nah, revolusi Prancis ini nanti mengilhami masyarakat Indonesia untuk mendirikan sebuah organisasi sama kayak revolusi Amerika ya. Jadi kalau revolusi Amerika nanti mengilhami masyarakat Indonesia untuk mendirikan pergerakan nasional, organisasi pergerakan nasional, sama juga revolusi Prancis bahwa masyarakat Indonesia juga harus bisa menentang kolonialisme ya. Kolonialisme apa? Kolonialisme Belanda ya. Nah, pembahasan pertama, latar belakang revolusi Prancis ya. Salah satu sebab mengapa bisa terjadi revolusi di Prancis itu karena adanya paham rasionalisme ya, terutama paham bagaimana masyarakat Prancis harus bisa mengaitkan suatu fenomena dengan akal sehat. Dan tentunya selain rasionalisme juga adanya Aufklärung. Nah, Aufklärung ini sama kayak Renaissance ya. Apa itu Renaissance ya? Renaissance itu adalah abad pencerahan. Abad pencerahan. Kalau Renaissance, penyebutan Renaissance itu penyebutannya terjadi di Italia, tapi kalau di Prancis disebutnya Aufklärung. Nah, Aufklärung ini nanti menimbulkan masyarakat Prancis untuk hidup bahwa dia tidak boleh dikekang oleh kaum gereja ya. Salah satu yang menyebabkan revolusi Prancis itu yang menyebabkan masyarakat Prancis di dalam keterpurukan karena adanya dogmatisasi atau dogma dari kaum gereja, sehingga masyarakat Prancis nanti melepaskan diri dari kekangan kaum gereja.
Kemudian ada pengaruh revolusi Amerika. Jelas ya, pengaruh revolusi Amerika bagi Prancis itu sangat tinggi. Ketika kita belajar revolusi Amerika kemarin, perjuangan masyarakat kolonial Amerika untuk memisahkan diri dari Prancis itu dia bantu oleh Prancis ya. Makanya ketika George Washington melawan tentara-tentara Inggris yang saat itu memerintah, George Washington dibantu oleh Jenderal Lafayette. Jenderal Lafayette ini adalah seorang jenderal yang saat itu bekerja untuk Prancis, dan sebagai rasa terima kasih Amerika terhadap Prancis ya, Prancis terhadap Amerika, karena Prancis itu terinspirasi dari revolusi Amerika. Nanti Prancis memberikan suatu bangunan kepada Amerika yang dijadikan sebagai lambang persahabatan antara Amerika dan Prancis. Nah, lambangnya apa? Yaitu patung Liberty. Nah, patung Liberty ini merupakan patung persahabatan antara Amerika Serikat dan Prancis. Jadi ini adalah pemberian masyarakat Prancis untuk Amerika Serikat ya. Patung Liberty ini berada di New York yang dibangun dari pemerintahan Prancis. Kemudian ada ketidakadilan dalam sistem feodalisme Prancis ya. Sistem sosial di Prancis itu benar-benar sangat-sangat membuat masyarakat Prancis itu tersiksa. Ya, jadi ada 3 golongan yang terjadi di masyarakat Prancis. Yang pertama ada golongan bangsawan, kemudian ada golongan agama, dan terakhir ada kaum borjuis. Nah, kaum borjuis ini merupakan kaum yang terdiri dari beberapa golongan juga ya. Seperti contohnya ada petani, kemudian ada buruh. Nah, tokoh-tokoh ini adalah tokoh-tokoh yang non bangsawan dan non agama ya. Ini lihat juga, ini adalah salah satu faktor dari Renaissance. Kalau misalkan sebelum Renaissance kaum agama itu ada di golongan 1. Tapi setelah Renaissance golongan agama ini nanti turun derajatnya, digantikan oleh kaum bangsawan ya. Nah, kaum borjuis, agama, dan bangsawan ini merupakan 3 golongan yang berada di Prancis saat itu. Ada perbedaan yang mencolok ketika dalam hal pajak ya. Kaum bangsawan dan kaum agama, mereka ini adalah golongan-golongan yang bebas pajak, yang tidak diperbolehkan untuk, yang bukan tidak diperbolehkan ya, tapi tidak diperkenankan untuk membayar pajak. Ya, pajak itu apa sih? Ya, pajak itu adalah singkatnya ketika kita mendapatkan hasil bumi ya, baik dari pekerjaan, dari hasil kita harus memberikan sebagian kecil pajak hasil kita untuk negara. Ya, kalau kalian contohnya misalkan ada uang kas lah ya di kelas gitu. Nah, kaum bangsawan dan kaum agama ini dia tidak diperkenankan untuk membayar pajak. Mereka bebas ya, tidak perlu membayar pajak. Sementara kaum borjuis yang terdiri dari petani, buruh, kemudian kaum cendekiawan, orang-orang yang hidupnya itu hanya berdagang dan lain sebagainya, dia wajib untuk membayar pajak. Dia diharuskan membayar pajak ya. Orang-orang ini di hidupnya sudah miskin, tidak punya apa-apa, tapi diwajibkan untuk membayar pajak. Sementara kaum bangsawan dan kaum agama yang hidupnya sudah bergelimang harta, mereka bebas membayar pajak. Apa yang kamu rasakan ketika misalnya kamu sebagai pedagang, Bapak sebagai kaum bangsawan yang sudah kaya raya ya, Bapak ini tidak boleh membayar pajak, tidak perlu membayar pajak. Tapi kamu sebagai bangsawan, tapi sebagai petani, sebagai pedagang wajib membayar pajak. Dan pajak yang kamu berikan itu dinikmati oleh kaum bangsawan. Dinikmati untuk apa? Untuk foya-foya, untuk pesta, 7 hari 7 malam, dan lain sebagainya ya. Tentunya akan mendapatkan rasa sakit dari kaum borjuis ini ya. Kaum borjuis ini merasa tidak rela uang yang mereka bayarkan hanya untuk kebahagiaan diri dari seorang bangsawan ini. Sudah najis kan ya kalau gitu mah. Lihat aja nih ya, contoh dari ilustrasi masyarakat feodalisme di Prancis ya. Ini masyarakat kakek-kakek tua ini sedang menggendong 2 orang yang gendut ya untuk menopang bebannya ya. Ibaratnya ini seorang kakek tua itu sebagai kaum borjuis, sementara ini kaum agama, ini adalah kaum bangsawan yang digendong oleh kakek-kakek tua. Ini juga sama nih penderitaan masyarakat Prancis. Jadi kaum bangsawan dan kaum agama ini sedang menginjak lahan gandum yang bawahnya itu ada
petani, ya. Petani ini seolah-olah diinjak oleh masyarakat, kaum bangsawan dan kaum agama, dan beban mereka itu sangat berat. Nah, bebannya itu untuk apa? Membayar pajak gitu. Nah, kita lihat tadi kan ya, kalau yang namanya bangsawan itu bebas pajak. Raja yang memerintah saat sebelum revolusi Prancis, ketika Prancis di dalam pemerintahan monarki, ya. Raja Prancis itu dipimpin oleh Raja Louis, ya. Ingat, Raja Louis, ya. Louis ke berapa? Louis ke-16. Raja Louis ke-16 ini memerintah sangat-sangat buruk. Ya, saking buruknya pemerintahan Prancis itu sudah diambang batas kehancuran. Masyarakatnya sudah tidak keurus, kemudian rakas negara pun hampir kosong, sehingga masyarakat Prancis sudah tidak percaya lagi terhadap Raja Louis. Nah, apa yang menyebabkan Raja Louis ini tidak memerintah sangat buruk? Yang pertama, pemerintahan Raja Louis itu disebut juga pemerintahan l'Ancien Régime. Apa l'Ancien Régime ini? Pemerintahan yang kuno. Jadi pemerintahan Raja Louis ini dianggap sebagai pemerintahan yang tidak bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman, sehingga pemerintahan Raja Louis ini sudah tidak cocok lagi bagi masyarakat Prancis, ya. Jadi l'Ancien Régime, pemerintahan yang tidak lagi cocok dengan pemerintahan perkembangan zaman di Prancis. Kemudian si Raja Louis ini juga dia merupakan seorang bangsawan dari dinasti Bourbon. Nah, apa masalahnya dinasti Bourbon dengan masyarakat Prancis? Ya, dinasti Bourbon ini dianggap sebagai dinasti asing, ya, karena dinasti Bourbon ini berasal dari Austria, ya. Jadi Austria itu seorang bangsawan dari Austria, dia memerintah di Prancis, ya. Misalkan kamu 11 IPS 2 dipimpin oleh anak dari 11 IPS 1, ya. Contohnya udah pasti sakit hati kan. Jadi ada salah seorang bangsawan dari pemerintahan asing tapi memerintah di negara orang gitu. Ya, Prancis dipimpin oleh pemerintahan dari raja dari bangsawan Austria. Ini dianggap sebagai pemerintahan asing, ya, bagi masyarakat Prancis itu. Kemudian si Raja Louis ini juga memerintah secara sewenang-wenang. Segala hal atau masyarakat yang sekiranya menentang atau mengkritik pemerintahan raja maka akan dijebloskan ke penjara. Contohnya masyarakat yang menentang itu nanti dijebloskan ke penjara Bastille. Ya, penjara Bastille ini penuh dengan penjara tahanan politik, karena masyarakat yang menentang raja itu dijebloskan ke penjara Bastille, ya. Kemudian tidak ada menteri yang cakap dalam bidangnya. Ya, kalau yang namanya raja kan bebas menunjuk siapa aja menterinya. Dan menteri yang ditunjuk oleh si Raja Louis ini dia tidak mempunyai keahlian di bidang-bidang tersebut. Misalkan menteri pendidikan, tapi dia bisa belajar sejarah. Nah, itu contohnya, ya. Jadi contohnya si menteri itu misalkan si menteri olahraga, tapi nggak bisa mengurus manajemen tentang sepak bola dan lain sebagainya. Kemudian muncul nepotisme. Nah, ini yang paling mengesalkan masyarakat Prancis. Jadi setiap bangsawan itu nanti dia sudah muncul korupsi juga, sudah muncul nepotisme. Nepotisme itu kan korupsi yang dijalankan secara jamaah, ya, korupsi dari keluarga raja. Jadi si keluarga itu nanti melakukan korupsi, ya. Kalian lihat aja nih dandanan dari Raja Louis itu, ya, dandanannya itu sangat glamor, ya, bahkan simut aja dijadiin baju, ya, entah itu simut atau bed cover dan lain sebagainya, ya. Lihat aja nih gayanya sangat glamor. Bukan cuma Raja Louis aja, tapi kakek buyutnya pun itu sama, ya. Jadi ini kakek buyut dari si Raja Louis, ya, Raja Louis ke-14 ini mah. Ya, Raja Louis ke-14 itu dia juga lebih glamor lagi nih tuh. Dandanannya pakai legging, kemudian pakai simut dan lain sebagainya, ya. Ini juga sama kakeknya Raja Louis ke-15. Jadi kalian harus tahu juga, ya, Raja Louis ke-14, kemudian ke-15 dan ke-16 itu si Raja Louis ke-14 ini bukan bapak ke anak kemudian ke cucu, bukan, ya. Jadi si Raja Louis ke-14 ini bukan kakek dari Raja Louis ke-16, bukan. Ya, jadi si Raja Louis ini dia tuh memerintah sangat lama. Saking lamanya anaknya itu tidak kebagian naik
tahta. Jadi si Raja Louis ke-14 ini, Raja Louis ke-14 ini adalah kakek dari Raja Louis ke-15. Jadi ini ke sini itu adalah kakek, ya, kakek. Louis ke-15 ke-16 juga sama. Dan itu adalah kakeknya. Bukan anaknya, tapi kakeknya. Bukan bapaknya, tapi kakeknya. Ya, paham ya? Jadi 14 ke-15 itu kakek. Kemudian 15 ke 16 ada kakek juga gitu ya. Jadi bukan bapak anak, bukan. Saking lamanya memerintah, dia juga kesenangan buat memerintah, akhirnya si anaknya itu nanti meninggal gitu dan digantikan oleh cucunya. Lihat aja nih, dandanya sangat glamor ya. Kemudian selain si Raja Louis ke-16-nya yang sangat glamor, istrinya pun lebih glamor lagi ya. Bahkan si Marie Antoinette ini ya, dia istri seorang Raja Louis ya, Marie Antoinette ya. Marie Antoinette ini seorang istri dari Raja Louis yang hidupnya sangat-sangat glamor. Saking glamornya dia dijuluki sebagai Madame Deficit ya. Madame Deficit itu madam yang selalu menghambur-hamburkan uang sehingga uang kas negara itu jadi defisit, jadi kosong ya. Defisit itu bukan kosong lagi tapi udah minus gitu. Saking glamornya, bahkan dia pernah mengadakan pesta 7 hari 7 malam ya. Pusing-pusing data pesta. Kemudian juga hidupnya sangat hedon ya, hedonisme, hidup mewah-mewahan, kaya-kaya ya. Ini adalah salah satu hal yang menyebabkan nanti masyarakat Prancis sudah tidak percaya lagi terhadap pemerintahan Raja Louis. Kemudian ada tokoh-tokoh revolusi Prancis ya. Yang pertama ada Montesquieu ya. Dia adalah tokoh yang menulis buku tentang Le Spirit de Loi ya. Tadi kan ada 3 tokoh dari revolusi Prancis, tokoh-tokoh pemikir yang menentang kebijakan dari Raja Louis. Nah, tokoh-tokoh ini juga nanti dia dipenjara juga, di penjara Bastille ya. Jadi kalau Montesquieu dibacanya Montesquieu ya. Montesquieu. Bukan Montesquieu, bukan. Nah, si Montesquieu ini dia yang menulis buku Le Spirit de Loi ya, dibacanya Le Spirit de Loi, bukan Le Spirit de Louis, bukan. Artinya apa sih Le Spirit de Loi itu? Ya, Le Spirit itu kalau bahasa Inggrisnya Spirit of the Law ya, atau jiwanya hukum ya. Jiwanya hukum ini bagi bagi Montesquieu harus ada pemerintahan yang seimbang, bukan hanya pemerintahan dipimpin oleh satu orang ya. Jadi Perancis itu kan dipimpin oleh satu orang, oleh Raja Louis. Nah, si Raja Louis ini memerintah secara otoriter. Pemerintahannya itu pokoknya terpaku oleh dia gitu. Nah, bagi Montesquieu yang namanya pemerintahan itu tidak boleh seperti itu. Harus ada pemerintahan yang menyeimbangi. Kalau misalkan raja nanti berbuat sewenang-wenang, harus ada yang menahannya. Nah, menahannya itu apa? Nah, makanya nanti si Montesquieu ini mencetuskan kalau yang namanya pemerintah itu harus ada pemisahan kekuasaan atau yang terangkum dalam trias politika. Nah, trias politika ini terbagi ke dalam 3 lembaga. Ada lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Legislatif, apa legislatif? Legislatif itu adalah pembuat undang-undang ya. Dia adalah yang membuat undang-undang. Jadi kalau pembuat undang-undang itu adalah orang-orang yang berasal dari aspirasi rakyat untuk dicetuskan ke dalam sistem pemerintahan ya, pembuat undang-undang. Sementara kalau untuk yang eksekutif apa? Nah, ketika nanti sudah undang-undangnya dibuat, nanti ada pelaksananya. Pelaksananya siapa? Ya, ini pelaksananya adalah lembaga eksekutif. Yudikatif, yaitu yudikatif adalah pengawas undang-undang. Kalau misalkan di Indonesia ya, di Indonesia contoh legislatif kalau sekarang itu ada MPR, ada DPR ya. MPR, Majelis Pemusyawaratan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Kalian tahu kan kalau yang namanya DPR MPR itu kan banyak ya, dan dipilih secara pemilu ya oleh rakyat langsung. Nah, MPR DPR ini merupakan sosok tokoh yang berasal dari wakil rakyat. Jadi undang-undang yang dibuat oleh negara itu dibuatnya oleh ini ya, undang-undang oleh MPR DPR. Kemudian undang-undang itu nanti diserahkan ke pelaksana eksekutif ya. Eksekutif itu siapa? Contohnya ada presiden. Jadi presiden nanti akan melaksanakan tugas. Jadi ketika presiden itu kan sebagai pemimpin negara ya,
sebagai pemimpin atau kepala pemerintahan. Segala kebijakan yang dibuat oleh negara, yang dibuat tentang negara itu dibuat oleh presiden. Bersama siapa? Bersama menteri-menterinya. Nah, kalau misalkan nanti presiden ini ada penyelewengan, presiden nanti diawasi oleh siapa? Oleh yudikatif. Contohnya yudikatif di Indonesia ada apa? Ada Komisi Yudisial atau ada MA, ya Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Nah, ketika presiden nanti menyeleweng, ya presiden itu nanti akan diadili atau diawasi oleh ini lembaga yudikatif. Kalau misalkan nanti ini pemerintahan secara saling melengkapi, ya, jadi saling menyeimbangkan, ya. Ada DPR, ada pembuat undang-undang, ada pelaksana undang-undang, dan ada pengawas undang-undang. Nah, ini adalah contoh pemerintahan oleh Montesquieu, ya. Kemudian selain Montesquieu ada revolusi Prancis. Dari contohnya yaitu adalah Jean-Jacques Rousseau. Nah, Rousseau ini dia membuat buku yang berjudul Du Contrat Social atau perjanjian masyarakat. Ketika masyarakat itu harus ketika pemimpin itu memerintah rakyatnya, maka si pemimpin itu harus ada kesepakatan dengan rakyatnya. Kesepakatannya dalam hal apa? Dalam hal kontrak. Maksud kontrak di sini yang namanya pemimpin itu harus berasal dari siapa? Berasal dari rakyatnya. Secara tidak langsung, kalau Jean-Jacques Rousseau ini dia mencetuskan tentang demokrasi. Ya, kalau pemimpin itu harus berasal dari rakyat. Ya, dipilih oleh siapa? Oleh rakyat juga. Bekerja untuk siapa? Bekerja untuk rakyat. Kemudian ada Voltaire. Nah, Voltaire ini dia menganjurkan tentang adanya sama ya kedaulatan rakyat. Jadi yang namanya pemimpin itu harus berasal dari rakyat. Inti dari Voltaire sama Rousseau ini sama, bahwa pemerintahan berasal dari rakyat, ya. Sama juga di sini memiliki pemerintahan, suatu pemerintahan harus memiliki parlemen. Parlemen itu apa? Kayak tadi DPR dan MPR. Ini adalah proses terjadinya revolusi Prancis, ya. Jadi revolusi Prancis itu berawal dari sini. Yang pertama, Raja Louis. Ketika Raja Louis itu sudah mengalami yang namanya keterpurukan, bahwa dia tahu kalau kas negara itu sudah kosong, Raja Louis nanti mengaktifkan kembali yang namanya Etats Generaux, ya. Etats Generaux ini adalah DPR-nya Prancis. Ketika Prancis itu dipimpin oleh Raja Louis itu menonaktifkan yang namanya Etats Generaux, karena dianggap Etats Generaux ini tidak diperlukan lagi, ya. Jadi wakil-wakil rakyat dari Prancis itu tidak diperlukan lagi kalau ketika Raja Louis berkuasa itu. Tapi ketika Raja Louis mengalami keterpurukan, kas negara hampir kosong, si Raja Louis nanti mengaktifkan lagi DPR ini, dan DPR ini akan kembali bekerja. Nah, sayangnya DPR Prancis ini nanti menimbulkan pro kontra bagi ketiga golongan tadi, ya. Salah satu yang menuntut dari pemerintahan Prancis itu dari kaum borjuis. Nah, kaum borjuis ini menganggap kalau yang namanya Etats Generaux ini sudah tidak sah, karena Etats Generaux ini hanya dihadiri oleh kaum bangsawan saja. Ya, jadi bangsawan-bangsawan di Prancis itu banyak yang menduduki di sini dan dianggap tidak pro terhadap kaum borjuis, ya. Jadi ini kan didirikan oleh kaum bangsawan, sedangkan ini kaum borjuis, ya. Bangsawan itu raja, pangeran, kesatria dan sebagainya. Sedangkan kaum borjuis itu adalah petani, pedagang, buruh dan lain sebagainya. Nah, si kaum borjuis ini itu nanti membuat sidang tandingan. Raja Louis membuat Etats Generaux, kaum borjuis juga nanti membuat sidang lagi, membuat lembaga legislatif lagi yang disebut dengan National Assembly. Nah, National Assembly ini merupakan lembaga legislatif yang dibuat oleh kaum borjuis, ya. Nah, nanti kaum borjuis ini memutuskan bahwa yang namanya Etats Generaux ini bersama pemerintahan Raja Louis ini akan dibubarkan secara paksa. Ya, akan dibubarkan secara paksa oleh kaum borjuis. Nah, kaum borjuis sudah kesal pisan dengan yang namanya Raja Louis, sehingga nanti sidang yang dilakukan oleh kaum borjuis ini nanti berlanjut keluar gedung, ya, bahwa yang namanya National Assembly ini akan membubarkan pemerintahan Raja Louis, sehingga Raja Louis nanti diarak, ya. Dan ketika massa sudah mulai keluar dari gedung, massa nanti akan berlanjut ke tahanan politik yang ada di penjara Bastille. Nah, penjara Bastille ini merupakan
kumpulan dari tokoh-tokoh masyarakat Prancis yang dipenjara oleh Raja Louis. Ya, yang orang-orang yang mengkritik pemerintahan Raja Louis nanti dibubarkan, dikeluarkan, dibebaskan oleh kaum Bourgeois di penjara Bastille. Nah, di penjara Bastille ini juga nanti muncul banyak gudang-gudang senjata, ya, sehingga nanti masyarakat ini serentak untuk menyerang Raja Louis di Istana Versailles, ya, istana negaranya. Jadi Istana Versailles ini adalah istana tempat bersemayamnya Raja Louis. Raja Louis ini nanti didemonstrasi oleh masyarakat Prancis untuk membubarkan pemerintahannya. Nah, ini adalah suasana sidang États Généraux, ya, suasana sidang Généraux, ya, DPR-nya Prancis. Dan ini itu sidang dari National Assembly, ya, sidang tandingan yang dibuat oleh kaum Bourgeois. Ini adalah ketika masyarakat Prancis membuat kehancuran di penjara Bastille. Penjara Bastille yang saat itu kacau balau pokoknya mah, yang membubarkan masyarakat, yang membebaskan masyarakat tahanan politik. Dan ini adalah contoh pertempuran di Bastille yang dikenal dengan Bastille Day. Dan ketika mereka menggaungkan revolusi, orang-orang Prancis itu nanti membuat sebuah semboyan yang disebut dengan liberté, égalité, dan fraternité. Nah, ini adalah semboyan yang digaungkan oleh masyarakat Prancis ketika membuarkan tahanan politik di penjara Bastille yang dikenal dengan Bastille Day. Nah, liberté itu artinya kebebasan, égalité artinya persaudaraan. Égalité itu artinya persamaan, dan fraternité artinya persaudaraan, ya. Liberté, liberalisme, kebebasan yang dilambangkan dengan warna biru, kemudian égalité warna putih, dan fraternité warna merah, sehingga lambang bendera Prancis itu kan ada biru, putih, merah. Ini berasal dari revolusi Prancis. Ya, ini adalah Istana Versailles yang merupakan persemayamnya seorang Raja Louis, dan perlawan dari ibu-ibu juga yang berlomba untuk membuat revolusi, ya. Dan akhirnya nanti si Raja Louis ini langsung diarak, ya, bahwa yang menjadikan masyarakat Prancis sudah kesal itu nanti Raja Louis sebagai puncaknya dia akan dihukum, bukan hukum gantung tapi hukum penggal, ya. Jadi Raja Louis itu nanti disimpan di alun-alun Prancis, ya, di alun-alun Paris misalkan, sehingga si Raja Louis itu nanti dipenggal, ya. Kalau kalian tahu ini, ya, penggal, alat penggal yang ada algojonya, tinggal ini kan sok gitu, ya, tinggal, ya, ini pisaunya, sementara ini kepala si Raja Louis, tinggal oleh algojonya tinggal dicabut aja, dan akhirnya Raja Louis langsung diarak keliling massa, kepalanya diarak keliling Paris, karena sebagai ini adalah puncak dari revolusi Prancis dengan memenggal kepala dari si Raja Louis, ya. Ini suasana Prancis. Nah, Prancis secara revolusi. Jadi tadi ketika revolusi Prancis berakhir, ya, ketika revolusi Prancis itu Prancis nanti benar-benar sudah kehilangan dari Raja Louis, ya. Si Raja Louis plus istrinya, sebenarnya istrinya itu hampir mau kabur ke wilayah Austria, tapi sayangnya si istrinya itu nanti dicegat oleh petani Prancis, ya. Petani Prancis itu langsung nanti membawa si Marie Antoinette dan langsung memenggal kepalanya juga, ya, di hadapan masyarakat Prancis lewat sini nih. Nah, alatnya itu disebut guillotine. Ya, guillotine itu adalah alat pemenggal kepala saat itu. Nah, ketika revolusi Prancis berakhir, revolusi Prancis itu sudah resmi berubah menjadi republik. Jadi ketika Prancis di bawah pemerintahan monarki sudah berakhir dengan dipenggalnya kepala Raja Louis dan sudah beralih menjadi republik. Apakah revolusi itu sudah berakhir? Oh, tentu tidak. Ya, ketika revolusi Prancis itu berakhir, nanti muncul ada pemerintahan-pemerintahan baru. Yang pertama ada masa Republik, ya, masa Republik 1. Tapi sayangnya Republik 1 ini tidak bertahan lama. Kemudian ada pemerintahan Direktur. Sama juga Direktur ini tidak berpemerintahan, tidak lama juga pemerintahannya karena tidak menunjukkan tidak sesuai dengan ekspektasi dari pemerintah masyarakat Prancis. Dan tentunya yang paling akhir itu adalah pemerintahan dari Napoleon Bonaparte.
Napoleon Bonaparte ini adalah seorang tokoh yang sangat-sangat fenomenal yang bisa memberikan Prancis di ambang kekuasaan yang sangat-sangat absolut. Ya, bahkan pemerintahan Napoleon ini berhasil menjadikan Prancis menjadi singa Eropa. Ya, ini adalah seorang Napoleon. Ya, Napoleon itu berasal dari Italia sebenarnya, orang Italia, tapi dia bekerja untuk tentara Prancis. Dan dia menjadi seorang kaisar dan mendapatkan dukungan dari rakyat. Ya. Dan di bawah Napoleon ini nanti Eropa itu alhamdulillah ya bisa menguasai Prancis bisa menguasai dunia. Ini Prancis ya, bentar. Nah, ini Prancis, sorry bukan itu. Ini Prancis. Nah, ini nih. Ini Prancis ya. Prancis itu adalah negara ini, tapi dia bisa menguasai hampir seluruh Eropa ya. Ini Portugal, Spanyol dikuasai Prancis, kemudian Jerman, Italia, kemudian wilayah Eropa Tengah juga dikuasai oleh Prancis. Sehingga kekuasaan Napoleon ini hampir setengah dari Eropa. Termasuk yang dikuasai Eropa itu adalah yang dikuasai oleh Prancis itu adalah Belanda. Nah, ini yang menjadi dampak bagi Indonesia. Belanda saat itu di bawah pimpinan Wilhelm ya, dikuasai oleh Napoleon, dikuasai oleh Prancis, dan Belanda saat itu sedang menjajah Indonesia. Ya, jadi Indonesia nanti di bawah pemerintahan Belanda dan Belanda di bawah pemerintahan Prancis. Jadi secara tidak langsung Indonesia dijajah oleh negara yang terjajah. Ya. Ada dampak revolusi Prancis bagi dunia. Pertama di bidang politik. Nah, di bidang politik ini nanti menimbulkan berkembangnya paham liberalisme atau paham kebebasan. Ya, jadi ketika revolusi Prancis bergaung, nanti liberalisme itu semakin menyebar ke berbagai dunia dan munculnya aksi revolusioner yang terjadi di Eropa. Kemudian bagi dunia ada dampak ekonomi ya, sama kalau dampak ekonomi nanti memunculkan berkembangnya industri di Eropa. Kemudian yang paling penting kalian harus paham, nah ini ada dampak dari revolusi Prancis bagi Indonesia. Tentunya nanti memunculkan adanya pemerintahan Prancis di Indonesia di bawah pemerintahan Herman Willem Daendels. Nah, Daendels ini adalah tokoh yang diangkat oleh pemerintahan Prancis ya untuk memerintah di Indonesia. Dan salah satu kebijakan terkenal dari Herman Willem Daendels ini adalah membuat jalan raya Anyer Panarukan atau The Grote Postweg ya. Kalian lihat aja nih ya, kerja paksa yang dilakukan oleh Herman Willem Daendels ya, dari Anyer, dari sini itu disuruh membuat jalan sampai Panarukan ya, dari Banten sampai ke Jawa Timur. Lihat ini ya. Kalau kalian tahu jalan Cadas Pangeran, nah inilah salah satu jalan yang menghubungkan dari Bandung ke wilayah utara ya. Ini Jalan Cadas Pangeran yang merupakan hasil dari pemerintahan Herman Willem Daendels. Ya. Nah, itu adalah revolusi dari Prancis ya. Mudah-mudahan kalian paham. Kalau misalkan tidak paham, kalian bisa mempertanyakannya ya. Semoga cukup untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum, mohon maaf ada kesalahan. Jika ada kesalahan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.